Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara talk show live Bincang Hati bersama saya Devi Ramadana dan saya Hani Siti Nuraini. Apa nih mau kita bahas minggu ini? Melepas anak sekolah. Minggu-minggu anak masuk sekolah, gitu ya, hari pertama masuk sekolah, terus masuk pondok, gitu ya. Nah, seperti biasa, tiap tahun juga langsung rame lah di timeline itu melepas anak, gitu, kehebohan hari pertama sekolah. Gitu. Nah, jadi kita coba diskusi dikit lah ya mengenai fenomena ini. Melepas anak sekolah ini waktunya belajar melepas, belajar mempercayai. Ya. Kenapa? Karena ketika anak itu masuk sekolah, itu kita sebagai orang tua tuh harus yakin lah nih anak nih sudah siap untuk kalau SD misalnya TK itu kan berarti 6 jam ya, 6 jam ya. 4 jam lah ya, 4 jam. TK itu 4 jam di sekolah tanpa orang tua gitu kan. Udah sanggup nih belum orang tua ini yakin kan anaknya 4 jam gak ada dekat dia gitu kan. Tapi kadang TK ini bertahap juga sih. Ada TK yang misalnya dia untuk minggu pertama dia anaknya di sekolah itu cuma 2 jam. Minggu kedua dia 3 jam ditinggal. Nah, minggu ketiga baru full 4 jam di sekolah anak tanpa ada orang tua. Dan biasanya sih kalau udah masuk minggu ketiga, orang tua yang masih nongkrong di sekitar sekolah itu diusir-usir tuh. Diusir suruh pulang ya, dia nampak sama anaknya. Di kantin sekolah gitu. Nggak boleh depan kelas gitu. Kadang ada anak-anak yang istilahnya kan ketika melihat wajah orang tuanya, dia malah jadi nangis malah gitu. Iya, nggak mau di ruangan, maunya sama orang tuanya main di luar gitu kan. Ada juga tipe-tipe seperti itu gitu ya. Jadi ya beda-beda ya tingkat kemandirian anak lah jatuhnya gitu kan. Lain lagi sama yang anak pondok ya. Di pondok tuh kalau tahun-tahun sebelumnya kan ceritanya itu antara anaknya yang nangis atau emaknya yang nangis gitu. Tapi jujur ya, melepas Balkis ke pondok kemarin terasa lebih sedih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena Balkis itu tipe yang tidak menunjukkan ekspresinya terang-terangan, iya. Dia pandai ya, di bawah santai dia pandai, depan kita tuh yang happy gitu. Padahal abangnya tahu tuh, ayahnya tuh tahu banget kalau dia tuh gimana gitu kan. Iya, kalau Balkis itu lebih sering melepas itu depan Gazi ya. Iya, Gazi itu seringkali bisa melihat raut wajahnya Balkis tuh. Mau nangis, karena mau apa tuh lebih sering lepasin depan Gazi dia waktu di IQC IQC kan. Ya. Terus waktu Gazi jemput ke SD itu nangis juga itu langsung sama Gazi, dia tuh kaget ada ayahnya tuh. Iya. Memang karena dekat. Lebih terbuka sama Gazi. Iya, itu ayah langsung nanya tuh, kamu udah mau nangis ya katanya. Enggak, matanya udah merah-merah. Memang Balkisnya itu sendiri ketika kita mau pulang dari pondok itu berulang menahan, minta dibantu susunin ini, minta dibantu benerin dulu apa ada perangkatnya yang belum pas gitu kan. Pokoknya apa yang dia bisa lakukan untuk menahan uminya gitu. Kayaknya dia masih pengen ditemenin. Jadi ya ini mungkin ya proses pembelajaran sebenarnya. Buat anak dia bisa mandiri, bisa jauh dari orang tua, bersandar hanya pada Allah lah jatuhnya gitu ya. Dan di sisi lain juga untuk orang tua, di mana dia harus bisa merela gitu ya, rela melepas anak untuk mandiri di luar sana. Ya ini kan baru sekolah ya, belum nanti kalau misalnya ya baru dititip untuk sekolah yang waktunya bisa kita hitung gitu. Gimana nanti kalau satu waktu Allah mengambil gitu ya, biar latihan mental gitu, pelan-pelan, karena anak juga butuh bertumbuh ya. Jangan terus dikekep gitu, dia juga butuh space untuk bertumbuh, untuk berkembang lebih baik ya kan. Ya apalagi kalau Api itu kan, ya kalau Api pribadi kan memang dari kecil itu sering ditinggal gitu kan, bayi itu sering dititip gitu kan. Pas masuk udah usia SMP itu udah
mau pergi kemana dari SD, malah dia dari SD itu mau pergi jauh-jauh sendiri itu udah cuek aja gitu kan. Emang sama mama papa juga kan nggak terlalu ditahan-tahan gitu ya, pergi bukan baru sendiri, nggak ada yang nemenin gitu. Kalau sekarang kan ditahan cucunya. Pas SMP SMA tuh pergi jauh sendiri tuh cuek aja gitu. Nah akhirnya kan anak juga ya, lagi anak cowok ya, kalau mau jauh-jauh aja sekalian gitu kan. Tapi ternyata malah anak cewek pertama yang jauh sekali. Yang malah pengen kabur duluan, ya sudah nggak Anak apa-apa cewek gitu. ya. Ya memang akhirnya dari orang tua juga harus ada rasa rela, rasa percaya kepada anak ketika anak itu harus jauh dari orang tuanya, dan dari orang tua juga harus ada persiapan nih ketika ada apa-apa sama anak di jauh itu gimana menghadapinya. Mungkin itu yang kita coba diskusikan lah ya malam ini ya, Iya, kita Bang. bincang-bincangkan.